Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Ali Masud dari Prodi Akidah dan Filsafat Islam Kampus Uinsa Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang logika mulai dari genealogi logika, kemudian membahas tentang term dan tentang logical fallacy. Yang pertama, genealogi logika. Genealogi logika mengacu pada kajian historis pada filosofis tentang bagaimana konsep, prinsip, dan metode logika yang berkembang seiring waktu. Logika bermula dari tradisi filsafat Yunani kuno, di mana Aristoteles menjadi tokoh utama yang merumuskan logika sebagai disiplin yang sistematis. Ia memperkenalkan silogisme sebagai cara untuk menyusun argumen deduktif yang valid, di mana dua premis yang saling berhubungan menghasilkan dua kesimpulan yang logis. Pemikiran Aristoteles tentang logika dicatat dalam karya-karya seperti Organon, yang menjadi dasar logika formal. Pada periode yang sama, kaum Stoik seperti Chrysippus juga mengembangkan logika proporsional yang lebih berfokus pada hubungan antar pernyataan daripada struktur interal sebuah premis. Tradisi ini kemudian diteruskan dan dimodifikasi selama abad pertengahan, terutama oleh para filsuf skolastik Eropa seperti Peter Abelard dan William Ockham. Di era ini, logika menjadi alat utama dalam teologi dan filsafat, dengan perhatian khusus pada analisis bahasa dan argumen. Kemudian pada era modern terjadi transformasi signifikan dalam logika. Evolusi ini dimulai pada abad ke-19 dengan munculnya logika simbolik yang dipelopori oleh matematikawan seperti George Boole melalui buku The Laws of Thought Gottlob Frege di akhir abad yang sama, memperkenalkan notasi formal yang lebih presisi untuk mempresentasikan argumen logis, sehingga memungkinkan analisis logika yang lebih mendalam dalam matematika. Logika simbolik kemudian diintegrasikan dengan filsafat analitik oleh tokoh-tokoh seperti Bertrand Russell dan Alfred North Whitehead yang merumuskan dasar-dasar matematika dalam Principia Mathematica. Pada abad ke-20, logika berkembang lebih jauh dengan munculnya cabang-cabang yang baru seperti logika modal, logika fusi, dan logika non-klasik lainnya. Logika ini dirancang untuk memahami berbagai jenis sistem berpikir. Genealogi logika mencerminkan evolusi intelektual yang kompleks dari alat untuk berdebat dan memahami realitas hingga menjadi dasar dari teknologi modern seperti kecerdasan buatan dan pemrograman komputer. Kemudian kita masuk ke pembahasan tentang term. Term dalam logika adalah elemen dasar yang digunakan untuk membentuk proposisi atau pernyataan yang logis. Term dapat berupa istilah sederhana yang mempresentasikan suatu objek atau konsep atau kategori dalam pemikiran. Dalam konteks logika tradisional, seperti yang dirumuskan oleh Aristoteles, term dibagi menjadi dua, yakni term subjek yang menunjukkan apa yang sedang dibicarakan, dan term predikat yang menunjukkan sesuatu tentang subjek. Misalnya, dalam proposisi semua manusia adalah fana, manusia adalah term subjek, sedangkan fana adalah term predikat. Hubungan antara term ini dijembatani oleh copula, biasanya menggunakan kata adalah yang menghubungkan subjek dan predikat. Kemudian kita masuk ke logical fallacy tentang apple to ridicule. Apple to ridicule adalah sebuah kekeliruan logis di mana seseorang mencoba untuk memojokkan argumen atau pandangan lawannya dengan cara mengejek, ngolok-ngolok, atau
menyajikannya dalam bentuk yang terlihat absurd atau lucu tanpa memberikan bantahan substantif. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk merendahkan atau membuat pandangan tersebut tanpa tidak layak dipertimbangkan, meskipun sebenarnya tidak ada analisis logis atau validasi argumen tersebut. Contoh kesalahan berpikir seperti ini dapat terlihat dalam situasi seperti seseorang mendukung penggunaan kendaraan listrik untuk mengurangi karbon yang tercemar. Lalu orang lain merespon dengan berkata, "Jadi kamu pikir kita semua harus naik mobil mainan dan menyelamatkan dunia seperti pahlawan super?" Alih-alih menanggapi argumen tentang manfaat keberadaan listrik, respon ini hanya berusaha membuat argumen tersebut tanpa konyol untuk diabaikan. Kekeliruan ini berbahaya karena mengalihkan perhatian dari inti perdebatan dan lebih fokus pada emosi atau hiburan daripada logika dan fakta. Sekian dari saya, Muhammad Ali Masud. Bila ada kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.